personal assistant sekaligus dancer ininya Agnesmo. Nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Dan itu sudah tahunan. Jadi cerita lu ini Agnes tahu nggak? Tahu, aku pernah cerita. Makanya kenapa dia senang aku jagain. Coba cerita dulu deh, cerita. Awal mulanya nih gue denger berawal dari lu dalam kandungan ya? Itu jadi mama aku waktu itu lagi hamil aku. Yes. Nih maaf ya, keluargaku, maaf I have to cerita tentang ini. Itu papaku selingkuh, gitu. Jadi mamaku ada kepahitan sama aku, gitu. Jadi dari waktu aku masih di dalam kandungan mamaku pernah coba untuk digugurkan sama mamaku. Kok bisa sampai Gitu. ke arah? Karena kan mama kesel pada saat hamil aku itu, mamaku dikunciin tuh di rumah di kamar. Dan papaku lagi lalala pergi. Jadi mamaku tuh kayak kepahitan, kayak menyalahkan aku. Jadi dari kandungan sampai aku lahir, aku sama mamaku tuh sudah ada kepahitan itu. Jadi kalau dia ribut sama papa lu yang disikat. Jadi sasak, iya. Dihantam-hantam. Iya, diem aja udah. 1, 2 ngitung aja gua. 1, 2, hari ini tumben kok dipukulnya nggak sebanyak kayak biasanya. Saking seringnya. Iya. Gitu. Orang kan pasti kayak ada nih dari kesaksian yang kemarin, ada yang komen bilang ini, ya namanya anak pasti dipukulin orang tua. Iya, tahu, ngerti. Cuman kan tidak semua anak kecil punya kekuatan yang sama kan dalam ngelewatin itu. Iya. Tempat ini, sekte ini sewa tempat. Tempat kosong di situ, di lantai 11 itu. Tempat gede itu kan kosong kan. Dipakai mereka buat latihan-latihan ilmu ini. Pulang sekolah ke sana kan sama teman-teman. Ke sana, pas aku ngeliat, ya elah karate mah mak gue juga karate ya kan. Gue abis sama mama kan gara-gara mama karate kan. Aku ngomong ke teman aku tuh justru pengen ikut ini supaya kalau mama aku mukulin aku bisa bales gitu. Ya, kalau cuman begini mama aku udah senpai soalnya, aku bilang. Nah, gue ngeliat ini Den di belakang, lampunya gelap, pakai jubah hitam, pakai kayak pentagram gitu. Aku jangan ngelakuin ya gerakannya karena aku ngelakuin gerakannya datang ntar sih itunya. Iya. Ngelakuin gerakan-gerakan gitu set. Gue bilang ke dia nih, Den, gue naksir yang itu nih. Kalau yang itu gue mau, gitu. Kok naksir yang itu maksudnya? Karena mereka latihannya dipukulin bisa mental, terus bisa begini bisa, ya gitulah. Kayak tenaga dalam. Iya. Aku mau yang itu deh. Oke aku join tapi aku mau yang itu, aku nggak mau yang ini. Aku mau yang itu deh. Oke aku join tapi aku mau yang itu, aku nggak mau yang ini. Nggak bisa. Kalau kamu join di sini harus ngelewatin ini dulu supaya bisa ilmunya dapat yang kayak pakai jubah hitam. Oke. Lu dipanggil. Dateng kan? Nah, sejak hari itu aku jadi semakin tahu bahwa itu bukan hanya sekedar latihan bela diri biasa, tapi sekte. Karena apa lu tahu itu sekte? Maaf ya, seks bebas. Terus yang tadi aku juga cerita ke kamu. Itu ritual-ritual mereka setiap malam. Terus dia ngomong nih sama lu? Enggak ngomong, cuman caranya bisa nurut gua, Den. Gini, yuk kita bikin lingkaran. Pertamanya sih, gitu. Seperti biasa, melakukan gerak-gerakan terus setannya datang dan segala macam, bla bla bla. Ada setan datang? Ada. Masuknya di sini nih, Den. Masuknya di sini nih. Enggak serius, kalau ke kita, setan bentuk setan kayak di film. Spirit. Bentuknya bagaimana? Spirit. Ada yang kayak the beast. Spiritual itu, ya. Roh. Kayak bentuk roh gitu. Lu lihat? Yes, lihat. Ada orang juga di situ. Ada yang lain juga bisa ngelihat. Buat kita udah biasa pada saat itu. Pertama kali enggak dong? Lu pas pertama kali? Aku pada saat itu nganggapnya keren sih, Den. Maaf ya Tuhan Yesus. Temen aku yang masih di dalam sana yang lihat ini, yang denger ini juga pasti sebenarnya dia juga sedih tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa pasti. Kenapa sih nggak bisa berbuat apa-apa itu? Maksudnya mungkin masih terikat dengan roh itu ya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu kalimat yang paling benar. Malamnya aku dipanggil sama si Maha Guru. Si Maha Guru. Oke, Maha Guru. Dipanggil kan sama dia ngomong gini, ini cuma 4 mata doang di rumahnya dia bilang, nanti kamu tuh jadi pengkhianat aku loh. Aku bilang, enggak Kak, karena aku sayang banget sama kamu. Enggak, nanti perguruan ini hancurnya gara-gara kamu. Dan ternyata bener kan, aku bikin kesaksian, iya. Terus. Aku bilang enggak Kak, enggak mungkin. Udah nih, besoknya kita semua harus pergi ke napak tilas yang di Bromo itu.
ujian kan, besoknya itu tanggal 17 Agustus 95 itu kita ujian. Aku pulang kan, aku pulang ke rumah, aku ketemu mamaku kan akhirnya. Nah pas aku ngetok ke pintu kamar rumah aku nih, nah ini nih awalnya berantemnya. Aku berharapnya ketika aku pulang, mama aku itu kayak, sayang ternyata kamu masih hidup gitu dong. Ternyata enggak. Kamu tuh ya gitu, berantem pokoknya.